Selamat bertemu kembali teman-teman asal omong di mana saja berada. Kali ini seperti biasa asal omong ingin omong-omong tentang Mahkamah Konstitusi yang sedang mengadili perkara sengketa Pilpres. Jadi apa yang telah disiapkan oleh tim asal omong ini ingin saya omongkan kepada teman-teman semua pada kesempatan ini. Oke, teman-teman, ya, semoga berkenan ya. Kita simak bersama. Mahkamah Konstitusi mengadili cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Nah, ini seru nih ya. Mengadili cawe-cawe Presiden Joko Widodo ya. Nah, ini katanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Nah, ini teman-teman. Sidang sengketa pilihan presiden di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan dengan selisih suara hasil pemilu. Sidang Mahkamah Konstitusi terus bergerak sampai dengan soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Hal itu mengemuka saat sidang Mahkamah Konstitusi menghadirkan 2 orang menteri koordinator dan 2 orang menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi. Dan yang berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Yang berikutnya lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan yang berikutnya lagi, Menteri Sosial Mesol Tri Risma Harini. Nah, dalam sidang tersebut, para hakim konstitusi mendalami cawe-cawe Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres. Hakim Arief Hidayat menyampaikan bahwa cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak hanya menjadi perhatian publik nasional. Cawe-cawe Presiden Jokowi bahkan telah menjadi perhatian komunitas internasional. Hakim Arief menyampaikan bahwa pada saat ia diutus mewakili Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam sidang Biro Mahkamah Sedunia di Venesia, ia ditanyai oleh peserta pertemuan mengenai cawe-cawe Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Hakim Arief ditanyai oleh para ketua asosiasi mahkamah tentang cawe-cawe Joko Widodo dalam Pilpres yang baru kita lewati bersama. Perhatian publik nasional dan internasional tentang cawe-cawe Presiden Jokowi ini menurut Hakim Arief telah menyebabkan sengketa Pilpres kali ini menjadi sangat berbeda dari 2 Pilpres sebelumnya, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Menurut Hakim Arief, Pilpres kali ini sangat hiruk-pikuk. Hiruk-pikuk bro. Hiruk-pikuk ini disebabkan
berbagai dugaan tentang cawe-cawe Presiden Jokowi menjelang Pilpres. Cawe-cawe ini tidak berdiri sendiri, ya, cawe-cawe tidak berdiri sendiri. Cawe-cawe presiden itu disertai oleh berbagai isu lain, yakni pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak netralnya ASN, TNI, Polri, dan para pejabat gubernur dan para kepala daerah serta mobilisasi para lurah dan kepala desa. Lebih lanjut, Hakim Arief menyampaikan bahwa tidak elok kalau memanggil Presiden Jokowi dalam sidang Mahkamah Konstitusi, sebab Presiden adalah kepala pemerintahan yang sekaligus kepala negara. Kita harus menjaga marwahnya. Selain Hakim Arief Hidayat, Hakim Saldi Isra juga menanyakan soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Hakim Saldi menanyakan tentang apa yang menjadi pertimbangan Presiden memilih Jawa Tengah lebih banyak mendapat kunjungan Presiden Jokowi menjelang Pilpres dibanding dengan ke tempat-tempat yang lain. Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo melakukan distribusi bansos. Lalu Hakim Saldi Isra juga menanyakan dana yang digunakan dalam kunjungan Presiden berasal dari mana saja. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan para hakim kepada dua Menko dan dua menteri tersebut menunjukkan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan dengan persoalan selisih suara yang sangat besar antara para capres. Selisih suara yang diduga disebabkan oleh dugaan kecurangan proses penghitungannya, dugaan kecurangan yang menguntungkan capres 02, yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming. Pertanyaan-pertanyaan para hakim juga menyentuh soal etika Presiden Jokowi yang diduga tidak netral dalam Pilpres, seperti yang telah menjadi pengetahuan dan kesadaran publik. Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dukungan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming dinilai tidak pantas atau tidak patut. Dukungan itu sangat jauh dari prinsip fairness. Seharusnya Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pilpres. Ia tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Dugaan keberpihakan Presiden Joko Widodo dapat mengakibatkan kepercayaan publik terhadap presiden yang terpilih mengalami persoalan secara kualitatif. Publik tidak percaya bahwa elektabilitas Prabowo dan Gibran mencerminkan kehendak rakyat yang real. Prabowo dan Gibran dipilih bukan karena publik mempercayai keduanya sebagai pemimpin yang diharapkan dapat merealisasikan mimpi warga negara. Pemimpin yang berkualitas dan terpercaya, melainkan publik memilih karena mereka dukungan Presiden Joko Widodo. Memang itulah yang terjadi. Prabowo dan Gibran memang dipilih karena ada kontribusi dari dukungan Presiden Jokowi. Dalam konteks itu, sangat sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kemenangan yang diraih oleh Prabowo dan Gibran merupakan kemenangan real yang didukung oleh masyarakat. Sebab Prabowo dan Gibran dipilih bukan semata-mata karena keduanya layak menjadi presiden dan wakil presiden, melainkan karena keduanya didukung Presiden Jokowi.
Dugaan terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi dalam konteks ini telah mengakibatkan dukungan para pemilih terhadap Prabowo Gibran menjadi kurang berkualitas atau bahkan tidak berkualitas. Prabowo Gibran secara kuantitatif memang memenangi Pilpres dengan keterpilihan 58%. Namun secara kualitatif pencapaian 58% itu menjadi tidak berarti. Hal itu menjadi tidak berarti sebab kurang mencerminkan suara mayoritas pemilih. Dalam 58% itu ada nama Presiden Jokowi. Cawe-cawe yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini telah mengakibatkan kualitas kemenangan Prabowo Gibran menjadi sangat diragukan. Keraguan itu tentu akan berdampak panjang di waktu-waktu yang akan datang saat Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Saat Jokowi mengakhiri masa baktinya, bisa jadi legitimasi sosial, politik, dan moral Prabowo dan Gibran menjadi rentetan, digugat secara sosial, dan akan terus dipersoalkan oleh publik. Kalau hal ini sampai terjadi, sulit bagi kita membayangkan Prabowo Gibran dapat membawa Indonesia pada level yang lebih maju dari saat ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman asal omong. Ya, semoga omong-omong dari asal omong kali ini berkenan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa.